Dan ngomongin makhluk halus, yang paling kasihan Indonesia. Kenapa Ustaz? Jelek-jelek. Coba lihat ya. Pertama apa? Gondoruo. Kuntilanak. Nggak keurus gitu loh. Ada lagi yang kemudian yang loncat-loncat, pocong. Makanya di komplek nggak ada. Di komplek nggak ada, Ustaz. Karena kebanyakan portal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di program AXTJ. Lo yang nanya, Kita yang bingung. Ustadz yang jawab. Alhamdulillah, Ustaz. Ketemu lagi kita ini ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Keluarga sehat di rumah, Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin. Ustadznya dulu yang ditanya. Suasana baru nih. Allah, Ustaz. Baru banget ini kita di dalam, masih di lokasi yang sama. Cuma beda tempat, Ustaz. Kita nggak usah nyebut karena kehujanan kan ya. Iya. Nggak usah sih. Mungkin penonton udah tahu ya kalau suasana di luar nih basah. Masa sengaja disiram Ustadz? Terlalu niat Ustadz. Ya, kita masih di rumah Al-Quran Aksiana, teman-teman. Ya. Bersama Ustaz Hamsani dan juga Ustaz Ahmad Hamsani. Oke, terima kasih banyak. Bingung saya. Bingung. Terima kasih Ustaz. Di sini Ustadz, di sini Ustadz. Oke, teman-teman, langsung Mas Lutfi ada yang mau disampaikan? Langsung aja ke pertanyaannya. Langsung ke pertanyaannya. Oke. Buat teman-teman yang bertanya nih, semoga bermanfaat dan bisa menjawab apa pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz nantinya. Amin. Oke, kita langsung masuk ya. Jadi gini pertanyaannya Ustadz. Siap. Ustadz, kalau kita komunikasi sama makhluk halus kayak jin atau setan gitu ya. Biasa aja ngomongnya. Sorry. Diulangin lagi bagian langsung setan. Nih, kalau komunikasi sama makhluk halus, bahkan ada yang piara begituan Ustadz, dengan syarat siapin beberapa sesajen. Terus kalau kita sholat, terus sedekah, kira-kira ibadahnya tuh diterima atau enggak sih Ustadz? Dengan dalih bahwa makhluk tersebut di bawah kendali orang tersebut. Luar biasa. Ini berbicara makhluk halus, berarti ada makhluk kasar. Oh ada Ustadz, ada Ustadz. Nah, ini dia. Itu antara makhluk kasar sama korengan. Jadi ini menarik ya. Ini ngebahas tentang komunikasi, udah keren-keren komunikasi, ternyata sama makhluk halus. Maksudnya adalah makhluk gaib, jin, setan dan seterusnya gitu ya. Iya. Nah, ini kita harus lihat dulu. Bagian ini, klinik-klinik yang seperti ini adalah bagian-bagian yang kita harus berhati-hati karena bisa mengganggu kita punya akidah. Oh. Apa sebabnya? Karena kita diciptakan oleh Allah dengan alam kita, jin dengan alamnya mereka. Oke. Nah, jadi kalau seandainya kemudian kita menyamai mereka seperti kita, maka kita nanti khawatirnya adalah menjadikan mereka seperti sekutu. Oh. Jadi nggak boleh kita jadikan dua. Satu, nggak boleh kita jadikan mereka setan atau jin sebagai penolong kita. Ya. Nggak boleh juga kita jadikan sebagai sekutu kita, jadi partneran. Ya nggak bisa, ngeri dong. Iya. Gimana? Boleh? Ngomong masalah. Nah ini yang jadi mengerikan kan. Ini bisa kita ganti judul aja nggak? Mulai merinding soalnya ini. Nanti operator ganti ya suasana horor-horor gitu ya. Nah jadi kita harus pahami dulu ya. Nah kita udah dibatasi. Kita punya kewajiban untuk ibadah. Jin juga punya kewajiban untuk ibadah. Makanya ada istilahnya wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin dan manusia. Cuma hati-hati. Kita kan juga kemudian kita ingat banget nih di surat yang sering kita hafal, surat An-Nas nih. Di ujung kita sering dengar kalimatnya minal jinnati wan nas. Yang sering ngebisikin keburukan itu ternyata dari golongan manusia dan golongan jin. Nah, satu di antara yang kemudian mereka bisikan adalah nah ini dia. Mereka kepengen kita manusia tergelincir agar jadi temennya setan. Karena tugasnya setan ngegodain kita terus sampai jadi partnernya nanti di neraka. Nah oleh karena itu, jadi hal-hal yang kemudian membuat kita jadi seperti bawahannya dia atau sebaliknya, dia adalah bawahannya kita. Nah ini kita jadi masalah. Problemnya adalah nanti menjadikan ada yang bisa memberikan pertolongan manfaat madarat selain Allah, yaitu tadi
jin dan setan tadi. Makanya kalau kita ada makanan, ada minuman, ketimbang dikasihin jin sama setan, mendingan kirimin ke rumah Aksana sini. Buat kita makan bareng-bareng. Ini yang jadi problem, jadi masalahnya. Makanya hal-hal itu yang kemudian kita harus jaga. Kedua, kita nggak punya kepentingan mau bisa berkomunikasi sama mereka atau enggak, itu nggak penting. Nggak ada manfaat, nggak ada madorotnya juga. Ya misalkan gini, bro, gue bisa WhatsAppan sama siapa? Sama jin. Terus faedahnya apa gitu loh? Apa kemudian kita jadi viral gitu kan? Nggak penting juga. Jadi yang penting hubungan kita adalah ke yang menciptakan kita, ke Allah dan hablum minan nasnya kita, sesama manusia, orang tua, teman dan lain sebagainya. Jadi mereka biarkan di alamnya mereka. Mereka yang tahu dengan keadaan mereka, kita yang tahu dengan keadaan mereka. Jadi jangan digabungin. Ribet kalau kemudian kita hidup di dua alam. Jadinya kita nggak bisa ngebeda ini orang makhluk halus sama makhluk kasar. Nah ini yang jadi problem buat kita. Dan ngomongin makhluk halus, yang paling kasihan Indonesia. Kenapa Ustaz? Jelek-jelek. Coba lihat ya. Pertama apa? Gondoruo. Kuntilanak. Nggak keurus gitu loh. Ada lagi yang kemudian yang loncat-loncat, pocong. Makanya di komplek nggak ada. Kan kalau di luar negeri keren saat hantunya pakai jas. Itu dia. Gitu. Ada yang kemudian pakai piyamanya bagus ya kan. Iya, makanya. Nah, kalau kita karena kebanyakan portal. Sehingga dia meloncatnya nggak bisa di situ-situ aja. Kasihan mau buka Kasian tangannya banget. begini. Makanya yang kemudian jadi problem di situ. Makanya kita kan jadi lucu kan, apalagi makin dibawa sama hal-hal yang masa bayangin nanti kuntilanak versus sama pocong berantem. Lah kan kalau mereka berantem masa kita yang nonton? Lah kan nggak seru di mana-mana kan mereka godain kita. Masa kita godain mereka? Nah, ini yang kemudian jadi problem. Nah, kita harus patokan kita adalah ada minal jinnati wan nas. Ada yang selalu ngegoda kita dari jin dan manusia. Jangan sampai jin ataupun setan sudah berhenti dia kapok nggak mau godain kita karena yang mau digodain lebih setan daripada setan. Nah, ini yang lebih mengerikan lagi. Salah target. Mohon maaf nih, enggak. Kayaknya episode ini memang episode saya kayaknya. Berarti ada nih kan kadang-kadang kita sering dengar nih istilah mungkin terutama apa ya? Orang-orang yang lebih udah senior mungkin Ustaz ya. Ada mungkin istilah kayak kalau kejatuhan cicak itu sial. Atau kalau potong kuku malam-malam bisa sial. Atau Bang Andi pernah ada lagi nggak istilah Lebih ke potong kalimat yang lain gitu? Potong kuku yang pernah ya? Jadi kayak waktu kecil tuh dibilang ya jangan potong kuku malam-malam, kualat atau apa gitu. Setelah sudah dewasa mungkin baru kenapa dulu nggak boleh potong kuku karena gara-gara nggak ada lampu takut potong tangannya. Betul. Jadi memang ada bagian yang caranya mereka orang tua untuk ngingetin anak-anak tuh cucu-cucunya supaya kemudian mereka tuh nggak kebablasan. Nah, disampaikan dengan hal-hal itu. Cuma maksudnya bukan seperti itu, hanya sekedar buat jangan kerjain itu, jangan lakuin itu. Sama Ustadz, ini sial apa enggak kalau ketiban cicak? Mungkin cicak enggak terlalu masalah ya. Tapi kalau ketiban sama lampu hias itu memang bukan sial, ya musibah ya. Karena ngapain lu udah di bawah situ. Nah, ini yang jadi PR buat kita. Yang penting kita punya keyakinan yang kita lakuin itu sesuai dan enggak merugikan sama orang lain, Vi. Oke. Ya. Nah, terus juga nih, kan ada juga Bang Andi. Gimana? Lu bisa nggak kalau memang nggak bisa bilang. Ini ada dong. Nanti kalau nyerah baru gue bilang. Bilang dong. Ada Ustadz. Ini pernah juga sih di konten di YouTube terutama, viralnya di YouTube. Jadi kontennya itu dia punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan jin. Oke. Nah, tujuannya itu apa ya? Lebih ke misalnya datang ke rumah-rumah yang udah terdahulu benteng dan segala macam itu datang tujuannya buat nanya sama penunggu di situ. Siap. Nah, ya tujuannya sih cuma buat nanya aja, emang dulu gimana? Kok bisa jadi begini? Terus kenapa kok bisa meninggalnya di sini? Kenapa kok masih di sini nggak pergi? Kan setahu saya kalau udah meninggal ya udah nggak di sini lagi Ustadz. Tapi di situ pengakuannya adalah masih bergentayangan di bangunan itu gitu. Iya, penting banget kita tahu orang kalau sudah meninggal
maka ruhnya sudah ada di satu alam, namanya alam barzakh. Iya. Iya, dia nggak kemudian seperti yang digambarkan kita. Tapi kan namanya orang, dia butuh gimmick ya demi kontennya. Nah, iya. hal-hal begitu yang kemudian memang laku gitu kan, Iya. disenangi. Makanya kemudian ada meme-meme lucu yang kemudian sering kita dengar-dengar di media sosial. Kita nih nggak bakalan maju kalau kemudian yang ditayangkan masih mengenai tentang rumah-rumah tua, masih kemudian tentang dukun-dukun. Nah, Tapi emang seru sih tonton. Dia salah satu penulis. oh ini maksudnya acara ini, dia bilang. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan gue. Jadi kalau ada orang menemukan tempat yang sudah lama, memang betul kalau kita masuk ke satu tempat, emang kita dianjurkan untuk baca doa, lalu kemudian menjaga diri kita dari keselamatan. Tapi bukan berarti kemudian jadi ngobrol sama makhluk-makhluk halus yang ada di situ, karena nggak ada faedahnya. Terus kalau kita ngobrol, habis itu kemudian ngopi bareng gitu kan, terus tugasnya security ntar ngapain? Gabut dong. Ini yang kemudian jadi PR buat kita. Iya. Jadi kita nggak usah terlalu berlebihan pada sesuatu itu, apalagi yang kita saksikan dan kita lihat, karena itu kan semuanya gimmick ya. Kira-kira gitu. Masya Allah. Jadi seperti biasa job desk-nya Andi. Kalau barusan kan job desk-nya Oke. Ustadz. tuh. Oke. Jadi Silakan, Bang Andi. Kesimpulan apa yang disampaikan sama Ustadz? Jangan dilempar ke gue nih. Alah, gua bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Lagi mikir. Tadi gue juga nek sebenarnya lagi mikir. Nah, jadi pesan buat teman-teman, ini agak Oke. aneh. Jadi kalau katanya Ustadz, hanya ada manusia dan jin Ustadz ya. Di dua alam yang berbeda. Dua alam yang berbeda. Jadi tugasnya jin itu atau setan menggoda manusia. Jadi nanti suatu saat kalau ada teman kalian yang berbisik dan menggoda untuk berbuat yang buruk-buruk, itu dipastikan setan. Ngeliatnya jangan ke situ Kok dia dong. ketawa? Ngeliatnya jangan ke situ. Dia bingung kok gue ngetawain saudara. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Alhamdulillah di Iya. episode kali ini satu pertanyaan lagi terjawab oleh Ustadz Ahmad Hamzani. Semoga bermanfaat buat penjawab si pertanyaan, yaitu teman-teman dari TJ. Jangan lupa juga untuk klik subscribe, like dan share ke teman-teman, keluarga atau siapapun yang bisa di-share dengan konten yang kita punya. Ya, oke. Intinya juga ada 3 alam di sekitar kita ini, guys. Ada alam dunia, ada alam goib, sama alam bah dukun. Ya. Kok tahu aja sih? Kita kan Gitu ya. Oke. Udah ya? Oke, udah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih buat teman-teman. Kembali lagi. Apapun yang baik silakan diambil, apapun yang buruk jangan diambil dan dicontoh, karena kebaikan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan hanya milik kita bertiga dan teman-teman Terang Jakarta. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam lagi di wabarakatuh. ACJ, Lo yang nanya, kita yang bingung. Ustadz yang jawab. Bye bye.